kembali lagi hadir di channel YouTube Kiblat Papat ini seperti biasa untuk memprediksi dengan mata batin saya dengan bantuan kartu tarot. Baik, warga Papat, beberapa hari yang lalu kita ketahui terjadi reshuffle di struktur kabinet Republik Indonesia ini, pergantian ya beberapa menteri, wakil menteri gitu ya, atau Menko begitu ya, ada beberapa ya yang terjadi reshuffle yang baru dilantik beberapa hari yang lalu. Kemudian di sini di hari yang sama dan menurut pandangan mata batin saya ini bukan cocokologi, because everything is energy ya. Ini adalah sebagai satu sinyal juga ya, karena tragedi maut kereta api Indonesia terjadi di hari yang sama. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di semesta ini, termasuk di bumi. Artinya di sini, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa empati saya kepada para korban, kemudian juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, warga Papat termasuk di sini. Ketika sesuatu terjadi, ini adalah sebab akibat. Ini adalah pesan. Ini adalah satu sinkronisasi. Artinya, ketika pesan diberikan, begitu ya, kita perlu mengantisipasi. Apakah ini pesan baik atau ini sinyal buruk? Nah, di sini saya akan melihat menggunakan kartu tarot saya. Apa yang akan terjadi di perpolitikan ya, di dunia politik Indonesia pasca atau dampak dari reshuffle yang terjadi kemarin, atau apakah akan ada terjadi reshuffle lagi di tahun 2026 ini, karena ini masih panjang, ini masih ada, ini baru bulan April gitu ya, ke Desember masih lama begitu. Apakah akan ada reshuffle lagi? Saya akan melihat dengan kartu tarot, atau kita akan melihat, saya akan melihat apakah ada begitu ya tokoh-tokoh yang berperan di sini begitu ya, yang menonjol atau yang menjadi ya, yang lihat saja di kartu tarot kali ini. Baik, saya akan mensapel kartu tarot seperti biasa, mengambil 3 kartu dan 1 bottom deck card. Kartu yang pertama, Two of Pentacles. Kartu yang kedua, Eight of Wands. Kartu yang ketiga, Death. Kartu bottom deck card saya adalah The Empress. Baik, pertanyaannya tadi adalah apa yang akan terjadi pasca reshuffle ya, artinya di sini dampak ya, dan saya akan melihat dalam dunia politik di Indonesia ya, sejauh mana ini dampaknya, kemudian sejauh mana apakah akan memberi energi baru, merefresh ya, merefresh tentunya, memberi hal-hal baik tentunya kepada pemerintah dan juga tentunya dampaknya kepada rakyat Indonesia. Yang pertama adalah Two of Pentacles. Ya, jadi di sini 2 koin, ada keseimbangan. Ya, koin ini menyimbolkan finance ya, kesejahteraan, keuangan. Jadi di sini mengapa terjadi reshuffle? Ini untuk membalanskan apa? Sistem dalam pemerintahan, kinerja yang berujungnya ya kepada impactnya, dampaknya kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuannya bagus ya. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo melakukan reshuffle ini dalam rangka merapikan, menjadikan sistem dalam kinerja ya, dalam kabinetnya beliau ini agar seimbang, selaras dengan tujuan ya, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuannya baik ya. Reshuffle ini kan memang
dilakukan untuk merefresh ya, ketika mungkin ya beliau yang menilai ya karena kan ada evaluasi. Ketika dalam beberapa waktu tidak ada hasil kinerja yang cukup signifikan ya, maka beliau memiliki hak prerogatif untuk menggantikan ya yang membantu beliau di dalam kabinet. Tujuannya bagus untuk membalance, menstabilkan, menyeimbangkan, yang tujuannya juga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang kita ketahui hari ini situasi global ya, situasi global, dunia tidak baik-baik saja ya, yang dampaknya pasti ada ke Indonesia yang sudah saya bahas di YouTube saya di Kiblat Papat ini, di konten sebelumnya ya. Dampaknya kepada ekonomi, kepada politik sudah saya pernah bahas, dan kali ini saya fokus kepada politik. Apakah ada situasi-situasi yang krusial, apakah akan terjadi letupan-letupan ya pasca dari reshuffle ini? Apakah ini akan berimpact positif, memberi angin segar, atau justru sebaliknya? Baik, kartu yang kedua adalah Eight of Wands. Terlihat di sini ada 8 tongkat, ada api, ada kobaran. Ini menyimbolkan sesuatu yang terjadi jeder tiba-tiba. Ya, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Apakah ada memberi angin segar, atau justru ada peristiwa-peristiwa ya dampak dari atau pasca dari reshuffle ini? Bukan hanya karena impact dari dalam kabinet ini berganti begitu, tapi apakah setelah reshuffle ini ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, di sini ada sesuatu yang tiba-tiba unpredictable, tidak terbaca, tidak terduga, tiba-tiba jeder. Di sini saya mengingat kembali di prediksi saya sebelumnya di channel YouTube Kiblat Papat ini, saya sudah meramal, memprediksi, bahkan di tahun lalu pun saya sudah memprediksi, di Desember sudah memprediksi, bahkan di channel lain pun saya sudah mengatakan di tahun ini akan ada situasi memanas. Di bulan Juni ada pergerakan bawah tanah, ada penyusupan, ada upaya-upaya letupan di mana-mana. Tragedi yang seperti terjadi di tahun lalu di Agustus bisa terulang di tahun ini. Dari Juni, Juli, Agustus itu saya sudah prediksi berkali-kali. Di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo juga saya sudah prediksi. Nah, kembali lagi diingatkan di sini, ini angka 8 dan ini sesuatu yang terjadi unpredict, sesuatu yang tiba-tiba. Ini seperti kasus di Agustus, dan ini kembali lagi angka 8. Hati-hati, karena saya sudah mengatakan dari Juni, Juli, Agustus. Ini bisa jadi kalau saya lihat, karena ini saya lebih detail melihatnya dalam politik Indonesia. Di bulan Agustus perlu ekstra waspada. Presiden Republik Indonesia, karena saya melihat di sini ada kobaran api yang cukup besar ya, ada letupan yang dahsyat, ada sesuatu yang tiba-tiba meledak begitu ya, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada aba-aba. Di sini, mohon maaf. Artinya Presiden Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali staf. Ada Kepala BIN, ada TNI, Panglima TNI, ada Kapolri, ada banyak sekali intelijen. Artinya, jika ini sampai terjadi kecolongan, mohon maaf, seperti di Agustus tahun lalu, mana para beliau-beliaunya? Kenapa ini sampai silent sekali, tidak terdeteksi sama sekali? Maaf, apakah ada permainan di internal Presiden Republik Indonesia? Seperti saya pernah katakan, ya mohon maaf, don't trust anyone, Pak. Karena saya melihat di sini memang orang terdekat, orang yang biasa mendampingi Bapak di sini, ini juga tidak bisa Bapak 100% ya, karena kita ketahui pastinya tentunya yang memberi informasi
orang adalah orang terdekat, ya kan? Kita saja, orang yang akan memberikan info yang kita percaya adalah orang terdekat. Artinya di sini, ya jangan sampai kejadian di Agustus tahun lalu terulang. Ya, informasi mungkin, ya, karena saya melihat di sini terjadi lagi, terulang lagi. Artinya di sini ada sesuatu yang terlibat. Ini berkaitan dengan orang terdekat. Kita bisa lihat di sini siapa orang terdekat yang sering tampil, yang saat ini menjadi cukup fenomenal, begitu ya. Salah satunya adalah Seskap, begitu ya. Dan di sini juga saya tidak memiliki urusan personal dengan beliaunya, cuma ini saran masukan. Saran masukan. Karena di sini begini, mohon maaf, Indonesia ini memiliki rakyat, ya, negara yang dengan rakyat sangat banyak, ya. Ini bukan sedikit, gitu ya. Belum lagi kepulauan, ya, dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Indonesia ini adalah negara yang besar, ya. Mohon maaf sekali lagi. Di sini kita bisa melihat munculnya sosok, ya, seorang Edi Indrawijaya. Berawal dari kampanye Pilpres, ya, diidolakan pertama oleh para kaum hawa, begitu ya, dengan penampilannya yang karismatik, begitu ya. Rakyat Indonesia seperti terhibur, begitu ya, memiliki idola baru. Namun negara ini bukan satu dagelan, negara ini bukan telenovela. Ya, ada satu protokoler, ada satu tatanan, ada satu aturan, ada satu apa ya? Ini negara besar. Tidak bisa dijadikan mainan, tidak bisa dijadikan, mohon maaf, untuk ajang pencitraan, atau kita, ya saya tidak tahu di belakangnya sana mungkin memiliki berlapis-lapis ya, tujuan. Ya bukan hanya sampai di titik Seskap ini, karena mohon maaf, saya melihat ada tujuan lain juga, ya, untuk jangka panjang, untuk 2029. Sah-sah saja, tapi jangan lupakan tugas dan tanggung jawab. Jangan berkhianat terhadap NKRI, begitu ya. Jangan menjadikan ini sebagai ajang ya hanya untuk branding ya, sehingga melupakan job desk, ya, sehingga di sini menyalahi karena ada kedekatan, gitu ya, mungkin mengetahui kelemahan dari, walaupun presiden bukan malaikat, presiden pasti ada kelemahan, mengetahui kelemahan beliau, begitu ya, sehingga gampang dimanipulatif, ya, sehingga gampang memberi informasi penyesatan, sehingga di sini merasa dekat dan semena-mena terhadap yang lain yang bahkan pangkatnya lebih tinggi, begitu ya. Ada isu kemarin, ya, saya tidak mau melihat lebih jauh ini, ya, yang terjadi di istana, begitu ya. Nah, ini jangan sampai terulang, karena inilah yang akan menjadi gesekan-gesekan, ya. Dan di sini ini cukup riskan sebenarnya posisi beliau ini, Seskap ini, karena saya melihat ini kan bukan orang lama, ya, karena ini adalah tempelan dari yang lama, gitu ya, pemerintahan yang lama, kemudian naik menjadi ajudan, kemudian naik menjadi Seskap. Ya. Di sini saya mendoakan saja yang baik-baik, kiranya Seskap kita, begitu ya, selalu memiliki hati yang berpihak pada rakyat Indonesia, hati yang masih memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, masih merah putih, begitu ya, karena Pak Teddy adalah Kopassus, ya, masih aktif, begitu ya, berpangkat letnan kolonel dan hari ini masih Seskap, begitu. Artinya di sini jiwa militernya tentunya merah putih, seharusnya, namun kembali lagi, ya, mata batin saya melihat di sini ada sesuatu di balik itu, namanya juga manusia. Nah, inilah, ya, saya hanya mengingatkan karena saya tidak mau bicara terlalu gamblang di sini, nanti, ya, kita ketahui, begitu ya, saya tidak mau menimbulkan polemik, hanya lebih kepada menyarankan untuk hal-hal yang, ya, jika itu memang menjadi masukan yang positif, menjadi pengingat, why not, gitu ya. Karena kenapa saya berbicara seperti ini?
kartu ketiga